Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim alhamdulillahil alim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita ditakdirkan Allah bisa mengaji bersama-sama. Semoga apa yang kita kaji diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak mengaji bersama-sama salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla." Qad aflaha, sungguh telah berbahagia, man tazakka, orang yang membersihkan hatinya, wa dzakara isma rabbih, lalu dia mengingat Allah, fasholla, lalu dia melaksanakan sholat. Ayat Allah SWT ini mengajarkan kepada kita yang pertama tentang pentingnya membersihkan hati, berzikir dan sholat. Dan Allah memberi isyarat siapa yang melaksanakan tiga hal tersebut akan mendapatkan aflaha, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun yang lebih penting lagi, ayat ini Allah Ta'ala memberi syarat kepada kita tentang urutan-urutan yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu. Yang pertama, ternyata Allah memberi pelajaran kepada kita tazakka, untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Baru setelah itu wa dzakara isma rabbih, lalu berzikir kepada Allah dengan lisan, fasholla, lalu melaksanakan sholat. Dalam hal ini Allah mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan ibadah hati, baru setelah itu ibadah lisan, baru setelah itu ibadah fisik atau gerakan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal darah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh pun akan baik. Ala wahil qalbi, itu adalah hati. Nah, dari sini mari kita mengaji pesan dari Imam Ghazali rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya pada zaman sekarang, pada zaman beliau tentunya, apalagi pada zaman kita saat ini, ada beberapa jenis penyakit hati yang membuat sehingga seorang muslim tidak bisa mendapatkan kebersihan hati. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan yang pertama adalah al-kibru. Al-kibru adalah merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, lalu merendahkan yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, merasa dirinya lebih besar dari yang lain. Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang al-kibru atau takabur ini bisa berbagai sebab. Dan perlu kita ketahui bersama, dosa yang pertama kali ada di alam ini, baik di bumi maupun di langit, itu adalah al-kibru, adalah takabur, merasa dirinya besar. Sebagaimana kita ketahui, iblis ketika diminta oleh Allah Ta'ala untuk menghormat kepada Nabi Adam untuk bersujud dalam rangka menghormat, iblis enggan. Iblis mengatakan, "Qala ana khairum minhu," saya lebih baik daripada Adam. Sehingga dari ayat ini jelas kita bisa mengetahui orang yang merasa dalam hatinya merasa lebih baik dari yang lain, orang itu ternyata sudah terhinggapi oleh rasa takabur. Imam Ghazali menjelaskan beberapa macam sebab orang takabur. Yang pertama, at-takabur bil ilmi, takabur karena ilmu. Sudah lulus S1, sudah lulus S2, sudah lulus S3, lalu merasa dirinya lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Nah, ini orang ini takabur. Yang kedua, at-takabur bil amal, takabur dengan amal. Sudah istiqomah sholat tahajud setiap hari, sudah istiqomah zikir setiap hari, melakukan wirid sekian kali, 100 kali, 1000 kali, lalu merasa dirinya lebih baik dari yang lain, ini takabur. Sama seperti iblis ketika tidak mau hormat kepada Nabi Adam, karena iblis merasa dia telah beribadah, telah berlama-lama tahun, sedangkan Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan.
Yang ketiga, at-takabbur bil mal, merasa sombong karena harta. Ini seperti Qarun ketika merasa dirinya banyak hartanya lalu memandang rendah yang tidak punya harta. Yang keempat, at-takabbur bin nasab, takabur karena keturunan, merasa keturunannya pejabat, merasa keturunannya orang terhormat, merasa keturunannya ulama besar, lalu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, ini takabur. Yang kelima, takabur bil jamal wal quwwah, takabur karena jamal, karena merasa wajahnya tampan atau cantik, lalu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, ini takabur. Atau wal quwwah, punya kekuatan fisik sehingga merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, ini takabur. Dan yang terakhir, Imam Ghazali menjelaskan, takabur bi kasratil atba' wal aulad, takabur karena banyaknya atba', pengikut, wal aulad, dan anak. Merasa dirinya banyak pengikutnya, banyak pasukannya, banyak anak buahnya, lalu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, ini orang ini sudah terhinggap takabur. Sama seperti orang yang sudah memiliki banyak anak, lalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain yang mungkin ditakdirkan Allah belum bisa punya anak. Nah, ini adalah orang yang takabur. Yang pertama, takabur menurut Imam Ghazali penyakit hati yang paling banyak menghinggapi umat manusia, sehingga ibadah lisannya ataupun ibadah fisiknya tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena ada rasa takabur di dalam hatinya. Yang kedua adalah al-hasad, iri hati. Kalau tadi dosa yang pertama di alam ini adalah takabur, yang kedua dosa yang terjadi yang pertama kali di bumi ini adalah disebabkan oleh al-hasad, iri. Nabi Adam mempunyai 2 putra, Qabil dan Habil. Tetapi karena salah satu putranya iri melihat saudaranya mendapatkan nikmat yang lebih baik, yaitu istri yang lebih baik, maka saudaranya membunuh saudaranya sendiri. Ini pertumpahan darah terjadi pertama kali di bumi karena rasa iri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakumal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hababa." Dari kalian rasa iri hati, karena iri itu bisa menyebabkan hilangnya amal-amal baik. Mari kita meminta kepada Allah supaya Allah menghindarkan rasa iri dari dalam hati kita. Sekarang kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya kita tidak iri hati? Nah, jawabannya adalah kita ridho dengan takdir Allah Ta'ala yang telah Allah berikan pada kita. Kalau kita ridho dengan takdir Allah, pasti kita tidak akan iri hati melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa a'la minkum. Dan jangan lihat orang yang lebih di atas kamu. Fawajadaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Itu lebih pantas supaya engkau tidak menghina nikmat Allah kepadamu. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita salah satu cara supaya tidak iri selain dengan ridho dengan takdir Allah adalah kita selalu melihat yang di bawah kita, masalah keluarganya, ekonominya, kesehatannya. Kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita, sehingga itu akan menimbulkan kita syukur kepada Allah dan jangan melihat orang yang ada di atas kita. Lalu yang ketiga yang menyebabkan orang tidak bisa memiliki hati yang bersih adalah ar-riya'u, riya, melakukan ibadah untuk ingin dipuji orang, untuk ingin dikenal orang, untuk ingin dikenang orang. Ini adalah riya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW bercerita nanti di hari akhirat ada orang datang kepada Allah, lalu Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, anfaqtu fi sabilillah, ya Allah, selama di dunia saya banyak menginfakkan harta di jalan engkau ya Allah. Lalu Allah menjawab, kadzabta, engkau berbohong. Engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah supaya orang-orang mengingatmu sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang loman. Akhirnya pun malaikat menyeret dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu orang yang kedua, apa yang telah kau lakukan di dunia? Tanya Allah. Orang itu menjawab, ta'alamtul Qur'ana wa 'alamtuh. Ya Allah,
ketika di dunia saya ini belajar Al-Quran, belajar agama, lalu saya mengajarkan agama kepada orang-orang. Lalu Allah menjawab, kadzabta, engkau berbohong. Engkau belajar agama, engkau mengajar agama supaya engkau dikenal sebagai alim, orang yang alim, supaya orang mengenang engkau sebagai ulama. Akhirnya malaikat pun menyeret dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Allah bertanya, apa yang kau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, jahadtu fi sabilillah, ya Allah, saya ketika di dunia saya berperang di jalan engkau ya Allah. Lalu Allah pun menjawab, kadzabta, engkau bohong. Engkau berperang bukan untuk aku, tapi supaya engkau dikenal, supaya engkau bisa dikenang, ingin dikenal sebagai orang yang pemberani, sebagai pahlawan. Sehingga pun malaikat menyeret dan memasukkan ke dalam neraka. Para hadirin hadirat, para pemirsa, dari ulasan di atas, insya Allah cukup bagi kita untuk mengenal apa saja jenis penyakit-penyakit hati. Tentu banyak penyakit hati, tapi setidaknya untuk kesempatan kali ini 3 jenis penyakit hati ini terlebih dahulu. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas jenis penyakit-penyakit hati yang lain. Karena harus kita yakini dan harus kita sadari dan mungkin bisa kita buktikan, orang yang hatinya bersih, ibadah sedikit akan terasa besar di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang hatinya penuh dengan penyakit hati. Seberapa banyak dia ibadah tidak akan ada artinya di sisi Allah. Ini sudah dibuktikan bagaimana ketika iblis bertahun-tahun lamanya ibadah kepada Allah di sorga, di sorga, di alam sana. Tetapi ketika masuk di dalam penyakitnya rasa takabur, akhirnya Allah pun menghilangkan semua pahala-pahalanya, lalu menurunkan iblis ke dalam dunia. Para pemirsa, terakhir kalinya contoh yang paling baik tentang orang yang bersih hatinya tentu selain Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sahabat beliau, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu saat ketika Nabi Muhammad SAW gerah sakit ketika hendak wafat, Nabi Muhammad memanggil putrinya Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, mintalah ayahmu untuk mengimami sholat. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, wahai suamiku Rasulullah, ayah saya ini kalau ngimami suaranya tidak kedengeran. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat memang suaranya lirih, tidak kencang, tidak keras. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab kedua kalinya, minta ayahmu untuk mengimami. Sayyidah Aisyah pun menjawab yang sama. Lalu sehingga yang ketiga kali Nabi Muhammad meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami, sehingga ayah dari Sayyidah Aisyah pun mengimami, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengimami sholat para sahabat. Dan ternyata benar, Sayyidina Abu Bakar ketika mengimami sholat baru mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, beliau langsung menangis. Sehingga menahan tangisan itu, karena menahan tangisan itu sehingga bacaan surat Al-Fatihah beliau terdengar lirih, bahkan tidak terdengar sebagian jamaah yang di belakang. Karena apa? Karena begitu bersihnya hati Sayyidina Abu Bakar, sehingga baru hanya mengucap Allahu Akbar langsung jatuh air mata beliau. Nah, sekarang introspeksi bagi saya dan kita semua, apakah kita sudah seperti itu? Atau jangan-jangan kita telah banyak melaksanakan ibadah fisik, ibadah lisan, tapi kita tidak pernah meneteskan air mata di depan Allah Ta'ala. Ini berarti ada yang salah dengan hati kita. Bisa jadi hati kita penuh dengan penyakit hati, sehingga zikir lisan ataupun ibadah fisik tidak sampai menyentuh hati kita. Semoga Allah Ta'ala membersihkan hati-hati kita semua, sehingga kita menghadap Allah bisa dengan hati yang bersih, sebagaimana firman Allah, man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.